Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol untuk memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Sambil menunggu Abu Nawas selesai sholat, mereka dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas. Setelah selesai sholat, Abu Nawas menyambut mereka, dan Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, maka bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati, lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung besok pagi, kata Abu Nawas. Pada keesokan harinya, mereka berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, kemudian ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah-tengah perjalanan, mereka mulai diserang oleh rasa lapar, yang mana mereka sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Kemudian tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun langsung berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lainnya. Setelah terkumpullah derma itu, kemudian Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Akan tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas untuk menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Ini sungguh tidak masuk akal," kata Abu Nawas. Karena mulai merasa jengkel, namun pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas untuk mengambil bagian haknya. Pada saat itu Abu Nawas sungguh penasaran. Ia mencoba sekali lagi untuk meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Akan tetapi mereka tetap saja untuk menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Kemudian, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas.
"Perjanjian apa?" kata Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," kata pendeta. Abu Nawas menyetujuinya. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan mulai tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Kemudian tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tertidur. Pada keesokan harinya, ketika mereka bangun hampir bersamaan, ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku sungguh merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Kemudian pendeta pun mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, sungguh betul luar biasa. Kemudian giliran sang pendeta menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan aku adalah orang yang diberkatinya." Si ahli yoga pun memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Kemudian aku mengatakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandang satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapatkan celaka sendiri. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.